LCGC tumbang, harga EV anjlok. Lantas, siapa yang akan jadi raja baru mobil murah? Simak videonya, kita kupas tuntas di video kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, LCGC dikenal sebagai pilihan paling masuk akal untuk masyarakat yang mencari mobil murah dan hemat. Tapi memasuki 2025, situasinya berubah cukup drastis. Data penjualan menunjukkan penurunan besar di segmen ini. Dari Januari hingga Oktober, distribusi LCGC tercatat hanya sekitar 97.000 unit. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya, angkanya melampaui 100.000 unit. Penurunan ini jadi tanda jelas bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan seperti biasanya. Sementara itu, mobil listrik justru memperlihatkan tren sebaliknya. Di periode yang sama, penjualan EV mencapai 55.225 unit, meningkat dibandingkan total penjualan 2024 yang sebanyak 43.188 unit. Angka ini memang masih di bawah total LCGC, tetapi ada hal penting yang tidak boleh diabaikan. Laju pertumbuhannya jauh lebih cepat. Model-model EV kecil seperti BD Auto One, Wuling REV, hingga Bingo EV mulai merengsek naik dengan kecepatan yang tidak pernah terlihat di segmen LCGC beberapa tahun terakhir. BD, yang sebelumnya tidak punya akar kuat di Indonesia, kini memimpin penjualan EV. Sementara Wuling dan Chery terus memperkuat posisi mereka dengan harga yang terjangkau dan fiturnya relevan untuk kebutuhan harian. Saat LCGC stagnan dan bahkan menurun, segmen EV justru naik karena kombinasi beberapa faktor. Pilihan model baru makin banyak, harga makin turun, teknologi makin matang, dan insentif pemerintah semakin memudahkan konsumen untuk beralih. Dengan kata lain, meski totalan penjualan EV belum menyamai LCGC, arah pergeseran pasarnya sudah sangat jelas. LCGC mengalami penurunan volume, sedangkan EV entry level justru tumbuh cepat dan perlahan memakan pasar yang selama ini menjadi rumah LCGC. Kalau tren ini berlanjut, bukan mustahil dalam 1-2 tahun ke depan, segmen mobil murah akan punya penguasa baru, bukan lagi mesin bensin kecil, tetapi mobil listrik kompak dengan fitur modern dan biaya operasional super rendah. Lantas, apakah LCGC masih memiliki ruang untuk bangkit kembali? Atau justru kita sedang menyaksikan transisi besar dalam sejarah mobil murah di Indonesia? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat head-to-head antara LCGC dan EV entry level, dua segmen yang saat ini bertarung memperebutkan pasar yang sama. Yang pertama ada harga dan nilai beli. LCGC masih punya keunggulan di harga. Sebagian besar model dibanderol mulai dari 150 sampai 180 jutaan, dengan beberapa tipe tertentu bisa lebih hebat. Sementara EV entry level seperti Wuling REV atau Bingo EV sudah mulai masuk rentang 190 sampai 240 jutaan. Dan model kompak seperti BD Auto One seringkali berada sedikit di atasnya. Tapi nilai yang ditawarkan berbeda. EV membawa fitur modern, tampilan lebih fresh, dan biaya operasional jauh lebih rendah. LCGC lebih murah di awal, tetapi kalah di jangka panjang. Yang kedua ada ongkos harian bensin versus listrik. Di sini, EV unggul telak. Mobil listrik bisa menempuh ratusan kilometer hanya dengan belasan ribu rupiah biaya charging di rumah. LCGC hemat, tapi tetap terikat pada harga BBM yang terus berfluktuasi. Konsumen yang memakai mobil setiap hari harus merasakan selisih ini, dan keputusan mereka bisa saja bergeser. Yang ketiga, teknologi dan fitur keselamatan. EV kecil hadir dengan fitur yang dulunya hanya ada di mobil kelas menengah, seperti rem generatif, smart connectivity, fitur ADAS pada beberapa model, dan build quality lebih modern. Sementara LCGC cenderung stagnan. Tanpa pembaruan signifikan, mereka semakin sulit bersaing di mata konsumen muda. Yang keempat, performa dan pengalaman berkendara. LCGC masih mengandalkan mesin kecil 1-1,2 liter yang fokus pada efisiensi. Rasanya cukup, tetapi tidak memberikan sensasi apa-apa.
Mobil listrik menghadirkan akselerasi instan, suara halus, dan kenyamanan jauh lebih baik. Banyak pembeli baru merasakan perbedaan besar ini saat test drive. Yang kelima, ada infrastruktur dan subsidi. Dulu ini kelemahan EV, dan sekarang kondisinya mulai berubah. SPKLU makin banyak, charging rumah makin murah, dan pemerintah memberikan insentif untuk beberapa model EV rakitan lokal. Sementara LCGC tidak lagi mendapatkan diferensiasi pajak seperti era awal kemunculannya. Jika kita melihat semua aspek ini, jawabannya mulai jelas. LCGC masih punya ruang untuk bertahan, terutama untuk pembeli yang benar-benar butuh harga termurah dan tidak mau ribet. Namun ruang itu semakin sempit. Dan sebaliknya, EV entry level tumbuh jauh lebih cepat, menawarkan nilai lebih tinggi, fitur lebih modern, dan biaya harian yang lebih rendah. Kombinasi ini membuatnya semakin mendekati definisi baru, mobil murah versi konsumen masa kini. Pada akhirnya, semua perbandingan ini bukan untuk memastikan siapa yang pasti jadi raja mobil murah berikutnya. Pasar selalu bergerak, konsumen selalu berubah, dan setiap model punya segmentasi yang berbeda. Kita hanya membaca pola, melihat angka, dan mengikuti arah pergerakannya. Kalau tren ini berlanjut, mobil listrik kompak memang terlihat punya momentum paling kuat. Tapi tentu saja, keputusan akhirnya tetap di tangan pasar, dan waktu yang akan membuktikan apakah ini benar-benar transisi besar, atau hanya fase menuju babak baru dunia mobil murah di Indonesia. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!